Oke, di sini mungkin sedikit beda ya sama yang kita bikin biasa tempatnya. Cuma di sini gue pengen bahas hal yang pengen gue bahas dari dulu, yaitu pertanyaan paling mendasar. Kenapa kita itu dilahirkan? Ini mungkin pertanyaan yang lu semua di rumah itu mikir gitu. Kenapa sih kita dilahirin di dunia ini? Apa sih sebenarnya tujuan hidup kita? Di sini gue punya pandangan hidup yang berbeda dengan banyak orang ya. Karena kalau kalian cari kata-kata yang paling di search di Google, itu adalah gimana cara jadi bahagia. Tapi gue rasa di hidup ini, apalagi sebagai laki-laki, bahagia itu bukanlah opsi bahkan buat gue ya. Tapi hidup ini adalah tentang tanggung jawab. Sebagai laki-laki ya atau cowok, dari dulu hidup kita itu nggak pernah gampang ya. Kalau perang itu selalu cowok yang dikirim dari zaman dulu. Kalau bahkan berburu pun ya, kita balik ke zaman purba, itu laki-laki yang selalu harus berburu binatang ya. Kalau sekarang mencari uang, dulu tuh berburu binatang. Kalau misalnya ada binatang buas ya yang mau masuk ke goa kita misalnya, itu kita yang harus lindungin keluarga kita. Kita yang harus mati untuk keluarga kita. Kita harus mati, ada kemungkinan mati untuk bisa cari makan. Jadi dari dulu manusia ada, hidup itu nggak pernah gampang. Dan uniknya di era modern sekarang, orang tuh mau cari gimana caranya jadi bahagia. Itu kan konyol. Karena kalian lihat sekarang, mungkin kalian lihat dunia ini berbeda ya dari zaman dulu. Kalau zaman dulu ya kan, tapi itu kan lu mungkin bilang, kok itu tapi zaman dulu ya. Dimana di situ ada binatang buas, sekarang kan udah nggak ada lagi. Kita udah nggak harus bikin api unggun, sekarang udah ada gedung, udah canggih. Betul ya, mungkin yang kalian lihat gedung, dan lain-lain. Tapi satu hal yang kalian lupa, manusia itu sifatnya nggak pernah berubah ya. Meskipun kita punya gedung, kita punya hukum, dan kita punya moral, ini sama hutan rimba. Semua orang di sini cari yang sama ya, cari makan, cari uang. Dan itu kalian harus tahu, kalau kalian tujuan hidupnya untuk happy, kalian akan kalah dengan orang yang selalu tujuan hidupnya untuk tanggung jawab. Kalian kira orang-orang yang kerja di dunia ini, ada yang mau melakukan apa yang mereka lakukan setiap hari? Enggak jawabannya. Nggak ada satupun yang mau sebenarnya. Kalau dikasih pilihan untuk nggak ngelakuin hal tersebut. Contoh, gue seperti ini. Gue bisa aja cuma liburan santai-santai di sini, tapi apa yang gue lakukan? Gue tetap syuting. Apakah gue mau? Tidak. Tujuan hidup itu nggak pernah soal ketawa, ya. Nggak pernah soal senyum, nggak pernah soal bahagia. Tapi cuma untuk survive dan kita tanggung jawab terhadap keluarga kita. Nah, tanggung jawab ini formatnya banyak ya. Mungkin sebagian besar dari kalian udah tanggung jawab nih. Mungkin gue tahu beberapa yang nonton gue itu ada orang tua. Tanggung jawabnya itu untuk anak-anaknya, untuk sekolahin anaknya. Ada juga anak yang punya tanggung jawab, walaupun dia mungkin masih di bangku kuliah, harus punya tanggung jawab untuk biayain adiknya sekolah. Nah, itu format tanggung jawab. Terus kalau misalnya kalian kerja nih, ya. Kalian kerja di restoran, kalian jadi waiter di restoran. Kalian merasa, oh gini gue nggak mau kerjain gini, nggak enak, capek gue. Nah, lu mau sekolahin adik lu atau enggak gitu kan pertanyaannya. Lu mau bayarin keluarga lu makan atau enggak? Lu mau bisa biayain orang tua lu atau enggak? Seperti gue dulu, kalian mungkin kira, oh ini enak nih pasti anaknya orang kaya. Gue itu harus biayain nyokap gue di saat gue masih sangat susah. Di saat gue nggak punya apa-apa, gue harus punya tanggung jawab bahkan untuk biayain adik gue, biayain nyokap gue. Ya. Dan itu bukanlah hal yang gampang. Lu kira gue mau jualan sedotan? Lu kira gue datang di sini ya sambil sigar gaji UMR ini tiba-tiba gitu. Ini gue kerja udah 10 tahun buat nyampe di sini. Dulu gue agen properti keliling, ditolakin orang panas-panas. Seperti ini nih, panas-panas. Ditolakin orang, naik motor itu. Hujan-hujan nyampe ke propertinya, orang yang janji udah telepon nggak jadi beli. Bukan nggak jadi beli, nggak jadi datang. Ditinggalin gue di sana. Nah, apakah itu hal yang mudah? Jawabannya tentu tidak. Tapi apakah gue fokus terhadap kebahagiaan gue sendiri? Tidak. Gue fokusnya ke satu tadi, tanggung jawab. Ya, karena hidup ini untuk survive. Kalau gue nggak begitu ya, nggak bisa survive. Justru kalian yang masih bisa enak sekarang, masih orang tuanya bisa biayain, itu justru kalian punya privilege di situ. Nah, pertanyaannya, kalau zaman dulu itu cowok itu berburunya daging ya. Kita harus bangun pagi, kita berburu. Ada kemungkinan kita disikat gitu sama binatang buasnya. Nah, gantinya daging itu di sekarang apa? Ya uang. Kalian pikir, kenapa cewek mau sama cowok yang punya duit? Karena jawabannya satu, itu zaman dulu cewek cari orang yang berotot, yang bisa melindungi dia. Karena gue bilang sama, mungkin kalian lihatnya dunia ini civilized ya. Ada gedung dan gue bilang kayak tadi. Tapi satu yang kalian lupa tadi gue bilang. Sifat manusia itu selalu sama. Kalau kalian punya goa besar dengan banyak daging, pasti ada orang yang mau rampok goa besar kalian dan banyak daging tadi. Dengan zaman dulu, cewek cari cowok yang berotot dan bisa punya banyak daging. Itu memberikan keamanan untuk dia. Sama dengan cowok yang punya banyak uang. Tapi sama gue bilang, kalau kalian punya goa sekarang yang besar, kalian punya bisnis yang besar, itu makin banyak binatang buas yang datang. Makin banyak orang-orang lain yang mau rebut yang kalian punya. Dan hidup itu kompetitif. Dan kalian harus tahu, hidup itu zero sum. Untuk kalian bisa dapat sesuatu, harus ada orang lain yang rugi. Nah, ini yang banyak orang nggak paham tentang dunia ini. Nggak bisa semuanya untung. Kalau gue untung di sini, pasti ada yang rugi di sana. Gue buka restorannya di sebelah. Restoran gue laku. Restoran yang di sebelahnya udah buka 5 tahun lalu, ya pastinya dia nggak laku lagi. Pasti keambil 50% dari marketnya. Hidup itu zero sum. Ada yang dapat pekerjaan hari ini, ya. Ada yang syutingin video itu di belakang sana. Ada videografer lain gitu. Ada 100 videografer lain yang nggak sejago mereka, yang nggak ada di sini, yang nggak bisa kerja. Memang nggak ada. Lu antara lu mau upgrade skill lu mau upgrade terus level lu, atau lu nggak akan pernah nyampe. Sekarang, kalian udah tahu bahwa hidup itu tentang tanggung jawab, dan tanggung jawab itu butuh uang.
Lu butuh uang untuk biayain adek lu butuh uang untuk umrohin orang tua lu. Nah, gimana caranya lu bisa ngerti tentang uang? Karena untuk dapetin uang, lu harus ngerti dulu tentang uang. Gue selalu ceritain konsep bahwa uang itu ada dua ya. Diciptakan sama kalian ambil dari orang. Ya kesannya kasar kan, tapi gue bilang sama. Ini hutan rimba. Antara lu ngambil uang orang atau uang lu diambil. Yang bisa bikin uang itu cuma bank sentral sama para bank. Kita nggak bisa bikin uang. Gue dan lu sama. Kita cuma bisa ngambil uang dari orang. Jadi caranya gimana untuk ngerti uang? Setiap kali uang lu diambil. Contoh misalnya gue tadi beli makanan. Itu artinya uang gue diambil gitu kan sama orang yang jualan makanan. Lu pikir kenapa uang lu diambil? Apa yang dia lakukan? Karyawan dia berapa? Nah, itu gue lakukan dari gue sangat kecil. Setiap kali gue datang ke restoran, uang gue diambil. Gue pikir kenapa uang gue diambil? Oh, karena gue beli makanan yang enak. Karyawan dia harus digaji berapa? Oh, 2 karyawan. UMR dua-duanya. 6 juta per bulan. Kira-kira harga untuk bikin makanan berapa? Lu harus mikir uang seperti itu. Setiap kali uang itu berpindah dari tangan lu, artinya uang lu tuh dicolong sama orang lain. Kata-katanya bener-bener dicolong. Jadi lu aware setiap kali uang lu tuh dicolong sama orang. Karena hidup ini zero sum. Satu untung, satu selalu rugi. Dan untuk mendapatkan ini, menurut gue itu butuh pengorbanan yang luar biasa. Karena tanggung jawab itu nggak datang tiba-tiba ya. Lu harus percaya di dalam hati lu bahwa lu bisa melakukan apa yang lu udah ngomong, lu akan lakukan. Kalau nggak pasti susah. Setiap lu mau menyerah dalam melakukan sesuatu ya, selalu ingat alasannya. Kenapa lu memulai hal tersebut? Lu kerja ya, lu udah mau nyerah, lu capek. Aduh, males saya ini, susah seperti ini. Ingat alasan lu kenapa lu berangkat kerja pagi ini. Oh, gue punya tanggung jawab, gue harus biayain orang tua gue harus biayain anak gue. Setiap kalian mau nyerah, setiap kalian capek, itu yang kalian ingat. Kalau lu mau ngomong ke gue, lu bikin bisnis susah, bikin capek. Sama, semuanya juga capek. Dulu gue jualan sedotan. Sedotan tuh, pintu ke pintu. Jadi sales sedotan. Pernah nggak lu jadi sales sedotan? Lu di SMP masih asik main layangan, gue jadi sales sedotan. Dan lu bingung kenapa hidup lu di sana dan gue di sini. Itu nggak adil gitu. Lu harus bisa bayangin ya, rasa sakit setiap kali ada orang yang ngeremehin lu. Oh, lu mah nggak bakal jadi orang apa-apa. Oh, bisnis lu nggak bakal jalan. Ah, lu mau coba begini nggak akan pernah berhasil. Lu bayangin setiap kali lu mau nyerah, semua mulut-mulut orang-orang itu. Bahkan yang sakitnya lagi, orang-orang itu kadang bukan dari orang terjauh dari lu. Kadang itu adalah orang terdekat lu sendiri yang lu kira bakal support lu. Begitu lu cerita, oh, gue mau kerjain ini. Ah, nggak usah lah, lu mah nggak bisa. Mungkin orang tua sendiri. Padahal yang lu pengen lakuin adalah cuma pengen bantu mereka jadi lebih baik. Lu pengen angkat derajat mereka. Tapi mereka selalu bilang, oh, lu mah nggak bisa, lu mah nggak bisa ini, lu nggak bisa itu. Bahkan orang tua kita sendiri. Yang tadinya kita mau banggakan itu justru yang meremehkan kita. Setiap lu mau nyerah, lu ingat itu. Lu ingat tadi kata-kata orang tua lu yang ngeremehin lu itu. Gue selalu akan bilang bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan itu nggak akan pernah bisa dimenangkan. Lu harus pertaruhkan hidup lu. Karena kalau lu mau tujuan akhir yang indah dengan proses yang gampang, itu nggak ada. Lu fokus pada prosesnya. Kerja itu nggak ada yang bisa kaya cepat 1-2 tahun. Itu orang goblok yang bilang bisa kayak gitu. Lu mau kaya ya kerja 10 tahun, 20 tahun. Lu fokus di satu bidang, jadi yang terbaik di bidang itu. Dan lu akan hal-hal sulit. Dan lu fokus, lu disiplin dan lu fokus. Lu master craft lu. Karena di sini gue kasih tau, nggak ada hal yang gampang untuk mencapai masa depan yang indah.